Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Tika The Best. Anak-anak hebat Tika The Best, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pembelajaran kita dari tema yang kedua, dan kita masih berada di subtema yang kedua, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar untuk muatan PPKN dan juga SBDP. Mari kita mulai. Di buku kalian di halaman 40 ada sebuah cerita tentang keluarga Nina yang akan pergi bertamasya. Mari kita simak. Pada hari Minggu, ayah mengajak Nina dan Adi pergi bertamasya. Ayah mengajak mereka berkunjung ke kebun binatang. Keluarga Nina sepakat untuk berangkat pagi-pagi supaya tidak terkena macet. Pagi-pagi sekali ayah sudah bangun. Ayah membangunkan Nina dan Adi untuk beribadah. Selesai beribadah, ayah membantu Nina dan Adi bersiap-siap. Sementara ibu menyiapkan bekal makanan di dapur. Pukul 8 tepat mereka pun berangkat. Ayah mengendarai mobil dengan hati-hati. Ayah selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Setelah sampai, Nina bertugas membeli tiket ditemani oleh ayah. Nina dan ayah mengantre dengan tertib. Setelah mendapat giliran, Nina menyapa petugas tiket dengan ramah. Nina juga mengucapkan terima kasih setelah memperoleh tiketnya. Nah, menurut kalian, bagaimana sifat anggota keluarga Nina? Luar biasa bukan? Mereka adalah keluarga yang baik untuk sifatnya. Mari kita lihat sekali lagi. Pada cerita tadi, di awal pagi hari, ayah Nina yang sudah bangun duluan, kemudian membangunkan Nina dan Adi untuk beribadah. Di pagi hari itu sebelum mereka berangkat, mereka sudah bisa berbagi pekerjaan. Ayah sudah membantu Nina dan Adi untuk bersiap-siap. Sementara ibu menyiapkan bekal makanan mereka di dapur. Oleh karena itu kalau kita ada pekerjaan di dalam rumah, kita bisa berbagi untuk seluruh anggota keluarga di rumah kita. Selanjutnya kalau kita kemudian ada di jalan, maka kita harus hati-hati. Kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah disediakan oleh dinas yang terkait. Jangan sampai kita melanggar aturan lalu lintas ya, biar kita tidak terjadi kecelakaan. Kemudian Nina juga punya sifat yang baik. Apa coba? Nah, di sini Nina dan ayah Nina tuh mengantre dengan tertib tentunya. Jadi kalau kita kemudian mau membeli tiket atau ada di sebuah toko misalkan, kita perlu untuk mengantre, tidak boleh saling dorong apalagi berebut antrian. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan petugasnya, maka kita juga harus menyapanya dengan ramah, harus dengan senyuman, harus dengan wajah yang ceria. Dan juga jangan lupa, kalau kita sudah memperoleh apa yang kita butuhkan, ucapkanlah terima kasih. Luar biasa ya anggota keluarga Nina. Meskipun dalam satu anggota keluarga ini ada berbagai macam sifat yang berbeda-beda, tapi keluarga Nina bisa saling menghormati. Mereka bisa saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Begitu juga dengan kalau kita di sekolah ya. Teman-teman kita di sekolah, meskipun sekarang belum bisa hadir, teman-teman kita di sekolah itu punya banyak sifat yang berbeda-beda. Semuanya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Maka kita sebagai seorang manusia yang baik, kita harus bisa menghargai seluruh perbedaan tersebut. Jangan memaksakan kehendak kita, harus bertenggang rasa, bertoleransi. Kalau ada seseorang yang kemudian tidak kita sukai untuk perbuatannya, maka harus kita nasihati. Jangan kita marahi, ya. Kita harus bisa saling menghargai. Nah, begitu juga dengan lingkungan sekitar rumah kita ya. Pasti kita semuanya tidak hidup sendirian. Ada nggak di sini yang hidupnya di tengah hutan sendirian? Mengerikan, tidak ada temannya. Ih, hati-hati. Nah, pasti kita punya tetangga. Seperti
kakeknya Nina. Kakek Nina ini ternyata dia memelihara ayam pedaging dan juga ayam petelur. Ayam petelur kakek bisa menghasilkan banyak telur. Wah, subhanallah, luar biasa ya. Kakek sering membagi-bagikan telur-telur ayam kepada tetangganya. Kakek disayangi para tetangga karena sangat dermawan atau suka berbagi. Ini dari cerita ini kita bisa mengambil contoh bahwa kalau kita memiliki sesuatu yang itu banyak, sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah, kita bagi-bagikan apa yang kita punya tersebut. Tenang saja, dengan kita membagi-bagikan pasti tidak akan kurang ya. Pasti nanti Allah akan membalas dengan yang lebih banyak. Seperti ini nih, kakeknya Nina nih. Dia punya banyak telur karena ternyata ayam sehat sekali sehingga telurnya bisa dihasilkan dengan banyak. Kakek Nina tidak kemudian dihabiskan semuanya sendirian. Bisa kolesterol nanti ya. Bisa kena banyak penyakit. Kakek Nina ini membagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya supaya apa? Supaya tetangganya juga ikut bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kakek Nina. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar rumahmu? Bapak yakin pasti kita semuanya punya masyarakat yang bertetangga dengan baik ya. Pasti ada skalanya kita kemudian saling memberi, saling menjenguk, kemudian bekerja sama. Nah, tahu nggak kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah pengamalan sila kedua dari Pancasila. Jadi kalau kita sudah saling memberi, kita sudah saling support, kita sudah saling bekerja sama, kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Ada yang masih ingat sila kedua Pancasila? Hmm? Hebat, bener. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus menjadi manusia. Manusianya bagaimana? Manusia yang adil dan beradab. Kita harus apa ya? Memposisikan manusia atau tetangga kita atau teman kita itu secara adil dan juga beradab. Tidak boleh kita membeda-bedakan antar teman, ya. Nah, siapa yang tahu lambang dari sila kedua Pancasila? Iya, betul. Kalau kita lihat dari burung Garuda Pancasila ini di pojok kanan bawah pada perisainya ada gambar rantai emas. Rantai ini mencerminkan bahwa kita sebagai manusia harus saling terkait, kita harus saling menguatkan. Kalau di sini rantainya terputus, wah, nggak jadi lingkaran seperti ini. Itulah kenapa kemudian dilambangkan dengan rantai emas, rantai yang saling terkait. Kita manusia itu saling memerlukan ya, tidak bisa hidup sendirian. Nah, kira-kira sudah belum kamu melakukan sikap baik kepada sesama kita? Nah, pasti sudah ya. Anak-anak tiga the best gitu loh, ya kan? Pasti sudah melakukan kegiatan baik ya, sikap-sikap baik kepada sesama manusia ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh perbuatan baik kita yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita bisa membantu teman kita saat terjatuh dari sepeda. Tidak hanya sepeda loh ya. Misalnya ada teman kita yang kemudian duduk di kursi, kursinya patah, cekrek, kemudian jatuh. Jangan ditertawakan, tapi kita bantu kursinya. Loh, kok kursinya? Temannya maksudnya kan? Kita bantu teman kita yang jatuh dari kursi, jatuh dari sepeda misalkan pada saat kita bersepeda bersama, dibantu temennya ya. Jangan ditinggal, nanti kalau dia ditinggal nangis kemudian minta toet-toet gimana? Ya, kita bantu teman kita yang jatuh. Yang kedua, kita bisa memberikan sebagian bekal kita kepada teman kita. Ini besok nih kalau kita sudah diminta untuk masuk sekolah, kalau kita punya bekal yang lebih, jangan lupa loh ya, kita bagi-bagi kepada teman-teman kita. Siapa tahu teman kita tidak sempat bawa bekal, akhirnya kelaparan deh, kan kasihan ya. Oke, yang ketiga, kita bisa membantu teman kita untuk tugas piket di kelas. Jadi misalnya ini ada teman kamu yang piket hari itu, ternyata
teman-teman yang lainnya itu pada nggak masuk semua karena sakit. Maka kita sebagai teman yang baik, kita bantu tugas piketnya. Minimal apa? Minimal menyemangati. Ayo, ayo, ayo. Gitu. Enggak ya? Ya minimal kita bantu menyapu, menaikkan kursi ke atas meja, ataukah apa misalnya, membuang sampah keluar. Nah, itu ya. Terus yang keempat, kita mendampingi teman yang belum paham materi pelajaran sekolah. Nah, pada saat pelajaran ini pasti ada teman kita walaupun tidak banyak ya yang belum benar-benar paham dengan pelajaran yang dipelajari pada saat itu. Kalau kemudian kita paham dan kita ditanya, maka kita bisa mendampingi teman kita tersebut sampai paham pelajarannya. Kalau kemudian kita bisa mempelajarinya dan bersama teman-teman kita mengajari, wah itu bisa menjadi apa ya, amalan jariah untuk kita. Oke. Terus yang kelima, kita bisa membantu teman kita yang membawa barang-barang banyak nih. Contohnya misalkan teman kita ke sekolah. Misalnya begini nih, kita ada kegiatan di sekolah bersama. Kemudian anak-anak diminta membawa barang dari rumah untuk dipraktekkan di sekolah. Nah, kebetulan teman kamu itu ada yang terkejatah untuk membawa temannya barangnya itu banyak banget gitu. Nah, begitu kita lihat, kita bantu bawa barangnya. Minimal bisa mengurangi teman kita itu membawa barang. Jangan sampai nanti tangan kanan bawah, tangan kiri bawah, masih di belakang ada tas juga dicangklong, kemudian di leher juga dicangklong juga. Wah, kasihan nanti dia bisa nyungsep di tanah ya. Nah, inilah contoh-contoh perbuatan baik meskipun masih banyak sekali ya perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk sesama manusia. Ini adalah ingat ya sebagai pengamalan sila yang keberapa dari Pancasila? Kedua. Hebat. Oke. Nah, di halaman 36 dari buku kalian di sana sudah digambarkan juga tentang bagaimana kita bisa menari. Ya, capek ya kita terus belajar ya kan. Kita lihat materi di depan laptop, di depan HP atau di depan komputer, capek ya kan. Nah, sekarang untuk mengurangi rasa capek kita, mari kita menari, 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 menari. Kamu bisa lihat di buku kamu di halaman 36, di situ sudah digambarkan sebuah tarian yang mencerminkan atau meniru gerakan-gerakan dari hewan. Masih ingat nggak waktu kita zoom besar kemarin? Ya, ada ya kemarin dicontohkan ya gerakan-gerakannya. Misalnya nih, kita bisa meniru gerakan kupu-kupu terbang. Ya, maka kalau kupu-kupu terbang itu, kupu-kupu kan tidak menggunakan jet. Nah, apalagi kupu-kupu tidak punya baling-baling, bukan baling-baling bambu gitu kan. Nah, kupu-kupu itu terbang dengan apa? Dengan sayapnya. Maka kita bisa menirukan kupu-kupu terbang itu dengan mengepakkan sayapnya. Nah, seperti ini contohnya nih. Tangan kanan, tangan kiri ditentangkan, kemudian diayunkan ke atas, diayunkan ke bawah, diayunkan ke atas, diayunkan ke bawah. Begitu seterusnya. Atau kita bisa menirukan ini nih, gerakan burung merak ya, burung merak pada saat membentangkan sayapnya, sayap atau ekor itu ya. Ya itulah ya, pokoknya sayap atau ekor. Sebagai contoh bahwa ada gerakan lambat yang kita lakukan pada saat menari. Kalau tadi di gerakan kupu-kupu yang terbang itu contoh dari gerak cepat dari tarian. Kalau gerak merak yang membentangkan sayap ataupun ekor tadi itu contohnya adalah gerakan lambat. Oke, sekarang coba kamu lakukan deh. Yuk, rentangkan kedua tangan ke samping badan. Kemudian gerakan tangan ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Yuk, perlahan dulu. Satu, dua, tiga. Nah, semakin lama semakin cepat. Yuk, dipercepat, dipercepat, dipercepat. Tambah cepat lagi, tambah cepat, tambah lagi, tambah lagi. Wah, sampai benar-benar kamu terbang ya sampai ke langit. Oke, terima kasih. Nah, kita lakukan yang kedua ya. Wah, ada lagi ternyata. Wah, ini nih, ini gerakan apa ya ini kira-kira ya? Tangan kanannya diangkat, kaki kanan melangkah ke kanan dua kali, kemudian bergantian dengan kanan kiri. Kira-kira ini gerakan apa kira-kira ya? Nah, betul.
Betul, ini adalah contoh gerakan dari kuda menari. Weh, kuda kok menari? Contoh gerakan apa itu bebek ya, bebek bisa bangau, bebek atau angsa. Nah, ini kan ini tangannya menjadi seperti kepala ya. Kaki tangan kanannya juga diangkat melangkah ke depan 2 kali. Tuh 2, terus gantian kiri. 1 2 gitu ya. Kalau kakinya kanan berarti tangannya juga kanan. Kalau kakinya kiri berarti tangannya juga kiri. Bergantian ke kanan 1 2, ke kiri 1 2. Nah, kemudian ini juga nih. Yang kedua, siku ditekuk ke samping, kemudian gerakan ke atas dan ke bawah. Jadi yang kita gerakan adalah ini ya, sikunya ini ya. Ini kita gerakan ke atas dan ke bawah. Yuk, kira-kira ini gerakan apa ya ini ya? Gerakan gajah terbang. Wih, masuk gajah bisa terbang? Gajah nggak bisa terbang loh. Ini tuh gerakan apa kira-kira? Pinter. Gerakan ayam yang mengepakkan sayapnya. Ya enggak? Kalau misalkan ayam itu mau berkokok, ya kan dia mengepakkan sayap. Nah, ini contoh gerakannya ya. Jadi kita gerakan tangan kita ke atas ke bawah, siku ya maksudnya. Siku kita ke atas ke bawah sambil badannya sedikit dibungkukkan supaya kita bisa menyerupai ayam goreng. Lu ayam goreng. Ayam maksudnya. Oke, coba yuk diperagakan. Siap, yang mana? Ini dulu ya. Oke, 1 2 3. Tuh 2 kanan kanan, 1 2 kiri kiri. Tuh 2 kanan kanan, 1 2 atas bawah. Lu atas bawah. Kanan kiri. Salah. Yang ini sekarang yuk. So, 2 siku ditekuk di samping badan. Yuk, tekuk. 1 2 3. Oke, bagus. Sekarang gerakan sikunya ke atas dulu, ke atas terus ke bawah, ke atas ke bawah, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, 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 cepat. Do sampai botol. Enggak ya. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Itu tadi semua gerakan-gerakan dari menirukan gerakan hewan. Dan ada lagi nih, satu lagi gerakannya yang kira-kira ini adalah gerakan sepertinya gerakan pelan ini ya. Coba kamu buat nih contohnya nih. Dari tangan ditelungkan kedua tangan di depan dada kita. Nah, kemudian diliuk-liukkan ke atas sampai di atas, kemudian diliukkan lagi ke bawah, sampai bawah ke atas lagi, sampai atas ke bawah lagi. Nah, itu kita menirukan gerakan ular yang sedang berjalan. Nah, banyak ya ternyata ya, kalau kita lihat hewan-hewan itu bisa bergerak. Nah, kita bisa menirukan gerakan-gerakan hewan itu sebagai gerakan tarian. Oke, silakan coba kamu nanti praktekkan ya gerakan-gerakan di atas tadi bersama teman ataupun anggota keluarga kamu yang lainnya. Ajak ayah bunda juga boleh kok. Oke, alhamdulillah selesai anak-anak hebat 3 the best. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat anggota keluarga dan teman sekolah, dan juga bagaimana kita bisa menghormati perbedaan sifat tersebut. Yang kedua, kita juga belajar tentang bagaimana kita bisa mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Yuk, tadi apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Lambangnya badak berjumlah 1. Bukan yo. Lambangnya adalah rantai ya, rantai emas. Terus yang terakhir tadi kita supaya apa, pada kita sehat, kita sudah mempraktekkan gerakan-gerakan meniru gerakan hewan sebagai gerakan tari. Nah, untuk lebih apa ya, mempertajam materi kamu, ini ada soal ya. Silakan kamu kerjakan di buku kalian. Kemudian nanti minta tolong ayah atau bunda untuk memfotonya dan mengunggah ke classroom kita ya. Oke, ini Bapak kasih waktu berapa? 10 hari? Jangan kebanyakan. Setahun aja ya. Semakin kebanyakan. Bapak kasih waktu 2 hari ya untuk dikerjakan tugas ini, diunggah ke classroom. Ada 2 soal saja kok ya. Soal yang pertama ini tidak ada AB-nya, dan soal kedua ini ada AB-nya. Oke, begitu dulu anak-anak hebat untuk pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan terima kasih untuk
partisipasi dan atensinya. Terima kasih juga ya Bunda untuk pendampingan dari anak-anak kita tercinta. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.